Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Solihul Ahmad Solihul yang telah bersedia berkenan menjadi narasumber kelompok kami untuk berdiskusi mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, begini Pak, jadi ini merupakan tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Tugasnya untuk mencarikan narasumber dari guru penggerak untuk dapat sharing pengalaman dari guru penggerak tersebut terkait melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, monggo nanti Bapak bisa memaparkan pengalamannya. Nanti kami juga dapat belajar dari Pak Sol atau PJJ. Nah, sebelumnya Bapak perkenalkan kami dari mahasiswa UGRIS. Saya Silia Lana, kemudian ada teman-teman saya, Nur Fitri Amalia, Arini, sama Justisia. Monggo teman-teman. Monggo Mbak Lia, apakah ada Mbak Lana, suaranya Mbak Lana kok putus-putus ya? putus? Iya. Putus-putus Mbak Lana. Iya. Sinyalnya kurang. Iya. Kalau boleh tahu, maaf Pak Solikul pengampu mata pelajaran apa nje? Saya mata pelajarannya TIK. Nah, ini langsung saja. Kami Ya. ada beberapa pertanyaan sebelumnya Pak. Tadi kan sudah diperkenalkan Mbak Lana. Kami ini dari mahasiswa UPGRIS yang alhamdulillah kebetulan untuk saat ini kami mendapat kesempatan untuk kuliah PPG Parajabatan. Nah, ini tadi ada tugas untuk mata kuliah teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini langsung saja ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak mengenai pembelajaran jarak jauh. Pak Nggih. Pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan adalah apa saja yang Bapak perlu siapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, Pak? Oke. Ini langsung dijawab ya? Iya, langsung siap, Pak. Oke. Untuk persiapannya sih kalau pembelajaran jarak jauh pastinya perangkat komputer atau laptop itu wajib punya. Kemudian yang kedua pastinya koneksi internet itu harus bagus. Nah, selama ini untuk melaksanakan pembelajaran di guru penggerak memang banyak online-nya juga. Di samping online juga ada ketemu. Nah, untuk itu memang biasanya saya untuk pembelajarannya dilaksanakan di sekolah karena memang fasilitasnya sudah mendukung seperti itu. Untuk siswa sendiri ada kendala nggak Pak ketika melakukan PJJ nih Pak? Atau banyak keluhan enggak? Maksudnya siswa saya atau teman-teman saya ini untuk Siswanya Bapak? Oh, kalau siswa sih kendalanya juga sama sih sebetulnya memang karena mereka itu kebanyakan menggunakan perangkat mobile, jadi memang harus support dengan fitur-fitur terbaru yang sesuai, yang pastinya juga kuota untuk anak-anak itu. Jadi
Jadi selama ini sih untuk pembelajaran sih belum ada kendala yang berarti. Ya. Kalau boleh tahu, misal satu kelas ini Bapak mengajar di satu kelas ada 30 siswa, gitu, Pak. Ketika PJJ bisa mengikuti Hmm. semuanya 30 siswa tersebut ya, Pak ya? Bisa. Karena di situ kan kalau di eh, kita menggunakan LMS, kebetulan kita juga punya LMS sendiri yang sudah kita setting. Jadi untuk mengecek itu biasanya kan setiap modul atau paket yang kita berikan itu ada semacam daftar hadirnya seperti itu. Jadi kita bisa ngecek dia bisa login kapan dan sebagainya itu sudah terrekod seperti itu. Kalau mengenai tadi Pak kendala yang dimiliki oleh siswa terhadap perangkatnya tadi Pak ada mungkin handphonenya siswa kan belum update sekali gitu ya dengan fitur-fitur terbaru saat ini. Bagaimana Bapak sebagai seorang guru itu menghadapi kendala tersebut? Cara mengatasinya? Cara mengatasinya pertama memang alhamdulillah di SMA Negeri 1 Pecangan itu kita menyediakan gadget yang kita punyai. Jadi anak kalau terkendala dengan gadget mereka atau tidak support atau sering error itu bisa melakukan pengajuan peminjaman ke sekolah. Jadi kita sudah punya banyak untuk kita pinjamkan ke mereka. Itu yang pertama. Atau kalau mereka ingin explore lagi bisa menggunakan fasilitas di lab komputer seperti itu. Berarti ketika pembelajaran jarak jauh pun sekolah tetap buka dan memang di siswa yang memiliki kendala diperbolehkan untuk datang ke sekolah gitu ya Pak G? Boleh. Oke. Cukup itu ya berarti membantu peserta didik juga ya Pak G? Ya, memang kita harus support maksimal ke mereka karena itu kewajiban kita, semampu kita. Ya. Kemudian kalau dari guru-guru yang lain Pak, ada kendala enggak? Kebetulan Bapak sendiri kan guru TIK. Guru TIK kan cukup mahir gitu dalam mengoperasikan perangkat, dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kalau dari guru-guru lain, ada kendala yang sering Bapak dengar dari Bapak Ibu guru? Kalau kendalanya memang yang pertama itu memang guru-guru yang sudah sepuh itu memang beliaunya memang tidak menggunakan model online karena ya kita tahu sendiri mereka kurang begitu bisa menggunakan teknologi tersebut. Jadi itu kendalanya yang paling krusial. Jadi memang kita tidak bisa memaksa beliau untuk mengikuti apa yang ada saat ini. Untuk yang lainnya sih yaitu kita harus istilahnya memberikan pemahaman ke mereka teman-teman yang untuk menggunakan teknologi untuk mempermudah ya. Jadi mempermudah bukan mempersulit karena bayangan mereka itu dengan teknologi itu malah jadi ribet, jadi sulit. Aslinya malah enggak gitu loh. Itu yang memang tantangan kita untuk menjelaskan ke mereka. Ubah mindset lah namanya. Seperti itu. Oke. Kalau ini dalam sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran ya Pak, saya mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya terlebih dahulu. Nanti saya ada pertanyaan yang lain. Monggo, Mbak Arini. Bapak terkait dengan LMS tadi, itu apakah LMS itu dibuat oleh sekolah atau oleh pemerintah? Ada fasilitasnya seperti PPG kami ini kan ada LMS yang dari pusat seperti itu Pak. Nah untuk LMS yang di SMA Pecangaan ini apakah memang buatan sekolah atau dari pusat?
Untuk LMS yang kita gunakan itu menggunakan CMS namanya Moodle. Jadi Oh, Moodle. Moodle. ya itu kita install di server kita. Mungkin Mbak bisa melihat di belakang itu, ini ruangan server kita kebetulan. Jadi kita sudah punya fasilitas server sendiri untuk menampung di aplikasi-aplikasi yang nanti kita akan gunakan untuk yaitu kita menggunakan Moodle, kita install di server kita sendiri. Kemudian nanti diisi dimodifikasi gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Berarti itu juga bisa digunakan oleh guru-guru mata pelajaran lain gitu nggak, Pak? Iya, pasti. Karena kita di samping diakses di lokal jaringan sekolah, juga bisa digunakan di luar. Jadi bisa dari rumah juga bisa, karena kita online kan. Oh iya, iya. IP-nya berarti bisa. Tuh. Ini. Kemudian Pak, ini tadi kan sudah persiapan guys. Sekarang untuk kegiatan pembelajaran sendiri Pak, saat kegiatan pembelajaran jarak jauh. Menurut Bapak apakah ada apa ya? Pasti ada hal yang berbeda ya, tapi apakah ada kegiatan yang cukup berbeda, sangat signifikan sekali kegiatan pembelajaran antara kegiatan pembelajaran offline dengan kegiatan pembelajaran online, Pak? Selain dari media yang digunakan. Yang paling berbeda ya kalau saya dari sudut pandang saya selaku orang yang berkecimpung di dunia IT, jadi sangat beda kan. Di sini kita bisa menggunakan banyak fitur yang itu tidak bisa dilakukan secara offline. Jadi contohnya kita bisa memaksa anak untuk membaca karena di Oh, situ malah gitu, Pak? karena di situ seperti di LMS biasanya kan dia harus ngeklik urut. Jadi kalau Nggih. belum dibaca selama berapa menit, dia tidak bisa melanjutkan ke yang lain sampai membuka soal dan lain sebagainya. Jadi harus komplit di awal bisa membuka selanjutnya. Selanjutnya, Jadi nggih. untuk memaksa Berarti anak membaca. Salah satunya itu nggih, yang nggih. akan. Tapi biasanya tetap ada anak yang sedikit lebih pintar dari teman-temannya, mereka lebih tahu gimana triknya, itu ada nggak Pak? Misalnya, Jelas ada. jelas ada. Biasanya kalau misal Jelas. di quizzes pun ada orang yang bisa nge-cheat kan kayak gitu, gitu. Tetap Ya, ada ya jelas Pak ya? ada. Cuman kan jumlahnya ya tidak terlalu banyak sih. Ya, Tidak gitu. masalah sebetulnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak, terutama ini kan Bapak pengampu TIK, nggih. Dan TIK kan banyak praktek yang harus dilihat oleh guru, ya Pak. Kira-kira bagaimana cara yang dilakukan Bapak dalam memonitor pembelajaran siswa tersebut, ya Pak? Pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Dengan adanya e-learning atau LMS itu sangat mudah sekali buat kita seorang guru itu memonitor, karena di situ kita sudah siapkan perangkat-perangkatnya. Jadi kapan dia login, kemudian kapan dia mengumpulkan tugas, itu bisa terdeteksi, kemudian bisa ada muncul notifikasi di HP kita, itu kita bisa setting. Jadi hasilnya sangat memudahkan sekali untuk memonitoring dengan adanya LMS. Untuk pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan, apakah pernah ada pembelajaran via Zoom seperti ini, ada enggak ya Pak ya? Kebetulan untuk Zoom-nya tidak dilaksanakan, tidak saya laksanakan karena ada beberapa pertimbangan. Karena pertama, kalau kita memaksa Zoom itu karena kuota dan sinyalnya harus kuat. Jadi itu pertimbangan untuk tidak melakukan itu. Berarti pemantauan kegiatan pembelajaran siswa, terus guru menerangkan itu semuanya lewat LMS tadi ya? Ya,
Guru nanti mengupload video pembelajarannya melalui LMS, kemudian siswa Ya, menyimak seperti itu ya Pak ya? betul. Berarti kalau dari guru-guru yang lain Pak selama ini apakah ada juga yang menggunakan entah itu Zoom atau Google Meeting yang dijadwalkan untuk bertemu bertatap muka via online dengan peserta Siti ada enggak Pak? Kalau masa-masa pandemi kemarin jelas ada, memang tidak ada cara lain untuk kita bisa ngobrol sama anak-anak, ya memang biasanya menggunakan Google Meet ya, bukan Zoom. Jadi Google Meet yang itu otomatis terintegrasi dengan akun Google-nya. Belajar ID yang gitu. diberikan oleh pemerintah. Jadi otomatis ada fasilitas itu. Nggih. Untuk ini Pak, siswa kan juga biasanya ada kegiatan diskusi ya Pak ya, diskusi kelompok seperti itu. Walaupun PJJ kemarin, apakah diskusi kelompok mahasiswa itu tetap berjalan Pak, bisa berjalan? Jelas bisa, karena di situ juga di LMS juga ada namanya tim, jadi kita bisa membentuk tim di situ dibagi kelompok, kemudian ya bisa semuanya ada, untuk diskusi juga ada forum. Jadi seperti kita chatting itu, di situ ada modul atau fitur namanya forum, jadi kita bisa diskusi di sana. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin teman-teman yang lain? Mbak Arini, Mbak Justisia, ataupun Mbak Lana mungkin ada pertanyaan yang lain? Nih, ini saya masih penasaran Mbak, maksudnya selama PJJ itu ada nggak Pak orang tua yang komplain ke sekolah, Pak kuotanya boros gini atau gimana gitu? Ya, itu sih tidak bisa dipungkiri ya, karena memang kuota itu menjadi barang utama. Jadi ada yang komplain ke sekolah, yuk tidak langsung ke sekolah sih, lewat wali kelas mereka. Kemudian ada ndak, menanyakan ada ndak ini untuk beli kuota, itu bantuan dari pemerintah. Iya. Itu. Ya. Kemudian Pak, ini untuk evaluasi pembelajaran Pak saat PJJ itu tetap menggunakan LMS ya, yang tadi. Iya, kalau saya sih memang full di LMS-nya, jadi semuanya ada untuk memberikan refleksi, kemudian anak juga memberikan feedback juga, kita langsung menilai juga di sana, jadi langsung terekap seperti itu. Untuk ini Mbak, ini kan biasanya kalau via internet gitu ya, via online biasanya kan banyak kecurangan siswa ketika mengerjakan bisa nyontek di Google yang gitu. Itu bagaimana cara yang Bapak lakukan itu untuk meminimalisir hal tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini, karena kita di SMA Negeri 1 Jangan ini sudah punya solusi, punya inovasi. Itu kita membuat sebuah aplikasi berbasis Android yang itu otomatis anak tidak akan bisa nyontek. Jadi kalau dia buka browser dan lain sebagainya, otomatis pertama aplikasi itu akan berbunyi sangat kencang, twing gitu. Jadi waktu dia mau ngetap, mau pergi ke mana, itu langsung bunyi duluan. Oh gitu, walaupun buka tab baru pun seperti itu ya Pak? Iya, nggak bisa sama sekali. Nggak kembali ke home, walaupun buka tab Ya, baru lagi dia harus login gitu. lagi. Ya, sangat menyusahkan mereka sekali. Itu yang sudah kita lakukan, dan itu untuk kemarin untuk semesteran juga kita menggunakan itu. Jadi
cukup bisa mengantisipasi anak untuk tidak menyontek, ya seperti itu. Kalau seperti itu, apakah siswa itu harus menggunakan WiFi dari sekolah, Pak? Soalnya saya pernah mendengar hal-hal seperti itu. Kalau ada aplikasi kayak gitu harus terhubung dengan WiFi sekolah gitu, atau enggak? Kemarin sih tidak harus Tidak harus. menggunakan WiFi sekolah karena kita kan sudah online kan, jadi dia bisa pakai data atau bisa pakai WiFi, jadi bebas, sangat Oh, bebas gitu. sekali. Kalau boleh tahu aplikasinya apa, Pak, tadi, Pak? Ini CBT Semanca ya. Ini tak perlihatkan ya. G. CBT. Ini kreatornya Bapak nih, Gege. Programmer di balik CBT Semanca itu. CBT Semanca. Iya. Bisa lihat ya. G, bisa, Oke, ya. Pak. Ya. Nah, Pak, sekarang kan ya, siswa ada yang bisa split screen tuh, Pak. Split screen, G. Tetap bisa enggak, Pak? itu kalau split screen nggak bisa. Oh, split screen bisa. Cuman yang kemarin itu anak juga kan ya lebih pinter lagi juga ngakalinya itu floating apps itu bisa. Cuman kita sudah memperbaiki itu, jadi nanti kalau HP-nya sih, kalau HP-nya kecil RAM-nya itu otomatis aplikasinya mandek dengan adanya floating apps itu. Keren. Itu berarti semua siswa wajib untuk menginstal aplikasi itu, Pak? Karena aplikasi ujiannya itu ada di sini. Situ. Oh. Baru muncul. Kalau Di enggak CBT itu, G, Pak. Karena harus dari sini. Kita ya, ini ya. Oke. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Mungkin tambahan lagi, Pak, tadi terkait pembelajaran kan menggunakan LMS ya, kemudian diskusinya kan menggunakan fitur room chat yang ada di LMS tersebut. Nah, kalau ada kegiatan misalkan presentasi atau memaparkan hasil diskusinya peserta didik itu bagaimana, Pak? Kalau memaparkan presentasinya sih anak hanya tak suruh recording aja. Belum sampai online seperti ini, kita share screen itu belum bisa karena itu tadi terkait dengan sinyal dan kuota. Jadi anak tak suruh recording pas waktu dia presentasi, kemudian di upload saja, kemudian saya cek, kemudian bisa di komen di komentar di room chat seperti itu. Jadi memang secara live-nya itu belum bisa. Kemudian yang aplikasi CBT itu tadi, Pak, itu berarti memang aplikasi khusus untuk evaluasi seperti penilaian harian, PAS, PTS, atau ada fitur lainnya yang mungkin seperti LMS atau bagaimana, Pak? Ya, di aplikasi itu kan dia connect ke sistem Moodle kita. Jadi itu basisnya Moodle. Jadi di situ juga aslinya bisa difungsikan sebagai pembelajaran juga. Tapi kan waktu kita PTS atau semesteran, jadi fitur-fitur yang lain itu kita nonaktifkan, kita aktifkan hanya fungsi untuk ulangan gitu. Kalau untuk penilaian hariannya menggunakan itu juga atau yang lainnya, Pak? Ya, di situ kan bisa di situ juga ada kita bisa membuat kuis di situ untuk membuat ulangan harian. Ada di LMS juga kita bisa membuat fitur tersebut. Berarti seperti Google Form gitu nggih, Pak? Jadi anak tinggal mengklik jawabannya. Ya hampir sama sih.
Cuman kan memang di Moodle itu fiturnya sudah banyak sekali, jadi sudah luar biasa. Dan itu juga dipakai di LMS pemerintah. Itu juga punya Moodle. Iya. Pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya. Saya ingin tanya, Pak. Kalau diberikan pilihan pembelajaran online atau pembelajaran offline, Bapak? Kalau pilihan sih dua-duanya, jadi ngeblend. Jadi blended. Alasannya kenapa, Pak? Kalau menurut saya, kalau di TIK itu kan memang saya akan menitik beratkan pada teknologi, itu jelas. Cuman kalau kita komunikasi secara emosional itu perlu. Jadi kita ketemu sama anak, itu kan pembelajaran sosial emosional itu juga diperlukan untuk anak, tidak hanya di teknologi seperti itu. Jadi dua-duanya harus jalan, tidak bisa dipisahkan aslinya. Ya Pak, sepakat. Soalnya kalau pendidikan karakter itu kalau via online kurang mantap gitu ya Pak ya? Iya, kurang mantap. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ahmad Sholihun atas waktunya. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu Assalamualaikum. waktunya, Pak G. Tidak apa-apa, santai ini. Terima kasih banyak Pak. Kami akhiri. Semoga lain kali bisa berjumpa dengan Bapak kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.